Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi dengan Budia dalam pembelajaran matematika. Gimana kabarnya kalian semuanya? Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama dapat lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai ya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang domain, kodomain, ring, dan korespondensi satu-satu. Apa yang dimaksud domain, kodomain, dan ring? Ya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah diagram panahnya ya. Himpunan A. Himpunan A ini disebut dengan daerah asal atau domain. Himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Daerah kawan yang mempunyai pasangan di A disebut dengan ring. Ya, ring adalah daerah hasil adalah anggota himpunan B yang punya pasangan di anggota himpunan A. Yaitu ringnya yang punya pasangan di A adalah B1, B2, B3. Ya, anggota dari ring itu. Contoh, kita lihat, tentukan domain, kodomain, dan ring. Lihat ini. Ini adalah daerah asal atau domain. Domainnya berapa? Domainnya anggotanya A, B, C, D. Ya, ini. Kemudian himpunan B atau kodomain atau daerah kawan itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ring adalah daerah hasil himpunan B yang mempunyai pasangan di A. Ya, siapa yang punya pasangan di A? 2, 3, dan 4. Ya, ini adalah daerah hasil atau ring. Bagaimana kalau bentuknya ini? Diagram Kartesius. Ya, ini disebut daerah asal. Yang mendatang ini, sumbu Y ini disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Ya, domainnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini daerah kawan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ringnya adalah daerah kawan yang punya pasangan di daerah asal, yaitu 2, 3, ini 2, 4, dan 5. Ya, nih. Contoh ketiga, gimana kalau misalnya ini daerah himpunan pasangan berurutan. Nah, ini yang pertama ini disebut dengan domain atau daerah asal. Daerah asalnya berapa? 1, 2, 3. Ini disebut daerah kawan atau kodomain. Kodomain yang punya pasangan di A atau domain disebut dengan ring. Ya, itu. Nah, sekarang korespondensi satu-satu. Apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A dan B, di mana semua anggota A dan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B. Dan setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu anggota A. Jadi
banyak anggota himpunan A dan B harus sama, yaitu NA sama dengan NB. Banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Banyak korespondensi satu-satu dari A dan B adalah disebut dengan M. Ya, situ ya. Sekarang contoh, kita lihat. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari ini. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya A, B, C. Banyak anggota himpunan A 1, 2, 3. Banyak anggota himpunan B adalah 3. Ya, di sini 1, 2, 3. Maka syaratnya sudah dipenuhi, yaitu banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Ya, seperti ini 3. Kalau misalnya digambar dengan diagram panah, bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu ada sebanyak 6 buah. Atau dengan dihitung dengan rumus nih. Karena ini banyaknya 3 berarti 3 faktorial. Artinya 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ini kalau dengan rumus seperti ini. Contoh soal yang kedua, manakah diagram panah yang merupakan korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B? Ya, korespondensi satu-satu disebut dengan fungsi. Tapi korespondensi satu-satu itu anggotanya harus sama antara A dan B. Ya, ini kan anggotanya sama. Ini banyak anggotanya berapa? 3 kan, PQR di sini 1, 2, 3 kan berarti 3 anggotanya ya. Syarat dari korespondensi satu-satu anggota A sama dengan anggota himpunan B banyaknya ya, banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota himpunan B ya. Kemudian dapat dipasangkan 1, 1 ini P ke 1, Q ke 3, R ke 2. Maka gambar pertama ini disebut dengan korespondensi satu-satu. Ya. Apakah ini gambar 2 ini juga? Ini lihat anggotanya A dan B sama. Ini dapat korespondensi ini dapat dipasangkan 1, 1. Maka apakah ini disebut korespondensi satu-satu? Ya. Sekarang yang ini gambar 3 nih, lihat. Nah, ini ada salah satu anggota B yang tidak punya pasangan. Karena ini korespondensi satu-satu. Ini anggota A ini punya pasangan nih. Dia punya pasangan, kedua-duanya punya pasangan di B ini 2. Ya, ini fungsi tapi bukan korespondensi satu-satu. Jadi ini bukan korespondensi satu-satu. Terus ini juga gambar 4. Apakah ini korespondensi satu-satu? Tidak ya. Kan karena apa ini? Karena anggota B ada yang tidak punya pasangan. Apakah ini fungsi? Fungsi, tapi dia bukan korespondensi satu-satu ya. Di antara himpunan pasangan berurutan berikut, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Ini A, ini P. Loh, ini muncul 2 kali ya. Daerah asalnya ini punya pasangan 3 dan 5. Nah, ini apakah ini korespondensi satu-satu? Apakah korespondensi satu-satu? Bukan ya, karena daerah asal atau domainnya muncul 2 kali ya. Apakah yang P ini disebut dengan korespondensi satu-satu? Ya. Lihat ini.
ini himpunan A atau domainnya keluar satu sekali. P, Q, R. Sini 3, 5, 7. Ya. Apakah ini koresponden satu-satu? Lihat P-nya muncul berapa? P-nya muncul 3 kali. Kodominya munculnya 2 kali. Ya, ini muncul lebih dari 1 sudah bukan korespondensi satu-satu. Nih, apakah ini juga? Lihat ini. Loh, ini Q-nya muncul 2 kali. Maka ini bukan korespondensi satu-satu. Ya. Berapakah banyaknya jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan C? Himpunan C adalah huruf vokal dan juga D bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13 ya. Ini kalau bentuknya seperti ini maka harus didaftar anggota-anggotanya dulu. Huruf vokal apa saja? A, I, U, E, O ya. Kemudian bilangan prima yang kurang dari 13 berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11 ya. Berapa banyak anggota A? C? Berapa banyak anggota C? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Anggota C-nya 5. Anggota D-nya juga 5. Karena C dan D sama-sama 5 jumlah anggotanya, maka dapat dibuat korespondensi satu-satu ya. Karena banyak anggota C dan banyak anggota D5, maka untuk jumlah korespondensi satu-satu dari himpunan C dan D adalah sebagai berikut ya. Karena 5 berarti 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa? 120. 5 kali 2, 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. Ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.